Halo, apa kabar semuanya, pejuang PTN? Ya, jumpa lagi dengan Mister Sugeng. Di video kali ini, Mister Sugeng akan mereview kembali soal-soal yang keluar di UTBK untuk gelombang yang pertama. Oke, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Perhatikan diagram tingkat energi berikut ini ya. Yang ditanya adalah harga delta H2. Ya, ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini, delta H2 itu yang ini. Ya, delta H2, delta H berapa nih? Seharusnya ini, oh ini delta H3 dan ini delta H1. Ya, kalau kita lihat panjangnya ini, delta H1 ini adalah penjumlahan dari delta H2 tambah delta H3 ya, karena apa namanya panahnya itu semuanya searah ke arah bawah semua. Jadi matematikanya kalau kita tulis itu delta H1 itu penjumlahan dari delta H2 ya ditambah delta H yang ketiga. Artinya kalau kita yang ditanya adalah delta H2 berarti sama saja dengan delta H1 dikurangi delta H3. Delta H3-nya pindah ruas. Ya, jadi delta H1 kurang delta H3. Oke, langsung kita masukkan angkanya saja. Ya, delta H1-nya berapa nih? Min 790 dikurang delta H3. Delta H3-nya adalah min 196 min 196,6. Jadi ini jadi plus ya. Min 790,4 ditambah 196,6. Ya, jadi kalau dikurangin berapa nih? 790,4 dikurangi 196,6. Ya, sekitar min berapa nih? Min 14 kalau dikurangi 6 kan 8 ya. 9 kurang 6 itu 3 ya. 8 kurang 9 itu 9 ya. Jadi 6 dikurang 1 adalah 5. Oke, jadi eh, ini min ya, ini min. Berarti min 593,8 ya. Min 593,8. Oke, jawabannya adalah yang A. Oke, ini untuk soal yang pertama. Yuk kita ke soal yang selanjutnya ya. Sebanyak 100 ml larutan SrNO32 0,001 M dicampur dengan 100 ml Na2SO4 X molar ya. Pada saat tepat akan terbentuk endapan. Nah, nilai X itu berapa? Kalau pada saat tepat terbentuk endapan, ya tepat terbentuk endapan, ya ini berarti nilai KSP itu sama dengan nilai GSP. Nah, ini artinya di sini KSP-nya berapa nih? Oh, KSP-nya 2 kali 10 min 7. Ya, jadi kalau kita cari KSP dari SRSO4 ya, itu sama dengan GSP SRSO4. Oke, ya. KSP-nya berapa nih? 2 kali 10 min 7 ya. GSP SRSO4 itu berarti kan konsentrasi SR2 plus campuran ya dikali konsentrasi SO4 2 min. Nah, ini. Oke, berarti 2 kali 10 min 7 sama dengan SR dari sini ya. SR dari sini 100 100 nih volumenya SR kan 100 dikali ini nih dikali 10 min 3 dikali 10 min 3 dibagi volume totalnya ini 100 ini ditambah 100 ini. Oke, jadi volumenya adalah 200 ya dikali dengan konsentrasi SO42 min. Nah, SO4-nya ini 100 dikali X berarti ya. Berarti 100 dikali X dibagi berapa? 200. Nah, ini. Yuk, kita di sini sebelahnya. Berarti 2 kali 10 min 7 sama dengan ini 100 bagi 200 kan 0,5 ya. Ini sama ini kan dicoret ya. Berarti 0,5 dikali 10 min 3 ini dikalikan dengan ini juga 100 bagi 200 itu 0,5 ya, berarti 0,5 X. Nah, ini. Oke, jadi 2 10 min 7
sama dengan, ini sama aja 5, 10, min 4 ya. 5, 10, min 4 dikali 0,5 X. Nah ini. Oke, ya jadi kalau 2 kita coret. Coba. Ya. Kalau 2 dengan 0,5, 2 ini dibagi 0,5 ini ya. Nah, ini kan berarti 4 ya. Min 4 sama ini kan habis ya. Min 4 ini berarti min berapa? Min 3 ya. Oke, oke berarti 4 sama 5 nih ya. Berarti X-nya tinggal 4 kali 10 min 3 ya. 4 10 min 3 dibagi 5 ya, dibagi 5 itu sama dengan X. Oke, 4 bagi 5 itu 0,8 ya. Jadi 0,8 kali 10 min 3 itu sama dengan X. Maka X adalah 8 kali 10 min 4. Ya, 8 kali 10 min 4. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, mudah sekali ya. Yuk, kita lanjutkan soal yang ketiga ya. Yang ketiga, nah ini mencari laju reaksi. Nah, di sini data yang diketahui adalah konsentrasi dengan waktu. Nah, ingat nih, kalau dia waktu, ya kalau waktu itu dia terbalik. Oke, maksudnya terbalik. Kalau kita datanya itu pakai data 2 bagi 1, ya di konsentrasinya 2 per 1, maka di sini harus 1 per 2. Dan waktu apa satuannya harus diperhatikan nih. Kalau menit harus sama dengan menit, kalau detik sama dengan detik ya. Ini Mister jadikan aja menit ya, apa detik ya. 4 menit itu berapa detik? 240 detik. Nah, ini. Oke. Ya, jadi yang kalau mencari order seperti ini yang sama kan kita cekat aja ya. Oh, ini sama nih. Berarti itu adalah ordernya Q ya. Berarti yang coret ini kita gunakan data 2 dan 3 ya. Data 2 3 ya. Ya, berarti 0,8 di 0,8 bagi 0,4 ya. 0,4 ya dipangkatkan dengan apa nih? Misalkan Mister anggap yang ini X ya, yang ini Y. Berarti karena ini adalah ordernya Q berarti pangkatnya Y. Pangkat Y sama dengan 0,8 ini 20 bagi 5 berarti ya. Karena ingat terbalik nih. Kalau di sini datanya ke 3 bagi 2 ya berarti sini 2 bagi 3. Ya berarti 20 dibagi 5. Ya berarti ini 2 pangkat Y ya. Nah, sama dengan 4. Berarti Y-nya adalah 2. Oke. Kemudian untuk yang satunya karena di bagian Q ini nggak ada yang sama ya. Jadi kita ambil data selain 2 3 ya. Jadi boleh data 1 2 atau 1 3. Yang penting jangan data 2 dan 3 karena 2 dan 3 sudah digunakan untuk mencari si Y ordernya Q tadi. Oke, kita ambil aja data 1 dan 2. Karena nggak ada yang sama, berarti kita tulis semua ya. Berarti 0,3 dibagi 0,1 pangkatnya X ya dikali 0,4 dibagi 0,2 ya 0,4 bagi 0,2 pangkat Y. Y tadi udah ketemu jawabannya ya, yaitu 2 sama dengan, nah ini berarti 240 bagi 20 ya. Berarti 240 dibagi 20. Nah, ini berarti 3 pangkat X dikali 2 pangkat 2 sama dengan, ini coret ya. Kalau dicoret kan tinggal 0 coret, 0 coret, 24 bagi 2 itu kan 12. Oke, jadi 12 ya. Di sini 12. Oke, jadi 3 pangkat X dikali 4 sama dengan 12. Nah, ini lagi-lagi bisa dicoret nih, 12 sama 4-nya. Ya, berarti ini 12 bagi 4 ya, berarti 3. Berarti kan ini ibaratnya 3 pangkat X sama dengan 3, ya, berarti X sama dengan 1. Oke, jadi yang nilai X-nya 1, ya, X-nya 1 dan Y-nya 2. X-nya 1 dan Y-nya 2 adalah yang C. Ya, mudah sekali. Yuk, kita ke soal selanjutnya. Ya, jadi di soal selanjutnya ini metilamina memiliki rumus CH3NH2 hibridisasi atom N pada metilamina. Ya, di video pertama ya sudah bisa bahas tentang
hibridisasi. Oke, jadi di sini kalau untuk hibridisasi ini sebaiknya kita gambar nih ya, CH3NH2 itu kalau kita buatkan CH3N, nah hanya ada dua nih, ini H, ini H. Nah, di sini untuk atom N ini ada satu pasangan elektron bebas ya. Nah, ini ada satu PeB karena N itu titiknya 5, golongan 5 titiknya 5 ya. Di sini baru 1, 2 dan 3, berarti 45. Artinya di sini ada 3 PeI, ini PeI ya, dan 1 PeB. Ya, ini adalah PeB. Oke. Terus ini ya, ini dan ini ya, ketiga-tiganya adalah pasangan elektron ikat. Oke, di sini jumlah PE saya itu kan jumlah dari PeI ditambahkan dengan PeB nih ya. PeB. Nah, ini PeI-nya ada berapa nih? PeI-nya 3, PeB-nya 1 kan total 4. Ya. Kalau total PE-nya itu 4, ya kalau 4 itu adalah sp3. Ya, ingat untuk PE pasang elektron ya. Kalau PE-nya 2, 3, 4, 5 atau 6. Kalau 2 itu sp, kalau 3 itu sp3, kalau 4 itu maaf ini sp2 ya. Ini sp2, ini baru sp3. Yang ini adalah sp3d, yang ini adalah sp3d2. Oke. Ya, jadi jawabannya yang soal ini tadi adalah sp3. Ya, sp3 berarti jawabannya yang C. Oke. Mudah. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Konfigurasi yang Mn4+. Ya, jadi Mn4+, konfigurasinya seperti itu. Jadi Mn4+ nih. Jadi Mn4+ ini berarti setelah dilepas 4 ya. Itu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ya, 3p6, ya, dan 3d3. Ya, ini. Nah, ini berarti setelah melepas nih, setelah melepas ya, setelah melepas 4 elektron. Nah, yang ditanya ada Mn, atom Mn. Nah, kalau atom Mn ini artinya apa? Mn ini dia sebelum melepas 4. Ya, sebelum melepas 4. Nah, sebelum melepas 4 ya berarti kebalikan yang ini tadi. Berarti tinggal 1s2, 2s2, 2p6 ya. 3s2, 3p6. Nah, berarti ditambahin 4 aja. Ya, setelah melepas 4 ini, sebelum melepas 4 ya berarti ditambahkan 4 kembali. Ya, ditambahkan 4 berarti jangan lupa ditambahkan ke 4s2 dulu, ke 4s. Jadinya 4s2 masih nyisa 2 ya. Ini 2 nih. Berarti 2 lagi kita masukkan ke D3D3. Berarti 3D5. Oke. Ya, ini untuk atom Mn4+. Ya, jadi 3D5 nih. 4s2, 3D5. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Ya. Oke, ini untuk soal